Terungkapnya fakta baru, adanya keterangan mengejutkan dari saksi bernama Wawan. Inilah pernyataan Kombes Pol RD Chaniago. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Genap 2 bulan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, nampaknya belum ada tanda-tanda bahwa kasus ini bakal segera terungkap. Meski pihak kepolisian sudah mengantongi cukup banyak bukti, serta keterangan dari para saksi-saksi, nampaknya kepolisian masih sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka. Sebagian besar warga, netizen, hingga pakar kriminologi menduga Yosef merupakan dalang di balik kasus tersebut. Terlebih baru-baru ini, seorang warga memberikan kesaksian yang sangat mengejutkan tentang perilaku Yosef di hari kejadian. Ternyata kata Dede, Wawan melihat Yosef tengah menelepon sosok misterius sambil marah-marah. Itu terjadi sebelum Yosef melapor ke polisi, kata Dede. Jadi eta mas sateacan narik abdi, berarti enjing keneh. Jadi kejadian itu sebelum Wawan mengantarkan saya, berarti Yosef ada masih pagi-pagi, ujar Dede. Saat itu diakui Dede ia mengira Yosef marah-marah saat menelpon itu setelah ia dan Yosef melapor ke polisi. Ternyata Dede mendapat keterangan dari Wawan yang melihat Yosef menelepon sambil marah-marah pagi-pagi sebelum Yosef melapor. Yang menjadi pertanyaan, siapa sosok yang tengah ditelepon tersebut, dan mengapa Yosef marah-marah terhadap orang itu, hingga kini belum diketahui. Bukan Pak RT, kata Wawan. Ujang juga mendengar, saya dari perempatan Jalan Narik Muatan ke arah Jalan Jambu dan Ciseti, melihat Pak Yosef di SD Sawo sedang menelepon sambil marah-marah. Saya tidak tahu ia menelpon siapa, tutur Dede menerikukan perkataan Wawan. Terungkapnya fakta baru tersebut dari keterangan saksi bernama Wawan, sementara ini, pengakuan dari saksi pun harus dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Chaniago mengatakan saat ini penyidik melakukan pendalaman terkait pembuktian-pembuktian secara konvensional. Pembuktian konvensional itu meliputi olah TKP dan yang mengarah pada hal-hal yang ditemukan dicurigai. Adapun alat bukti penting dalam kasus perampasan nyawa Tuti dan Amalia itu satu di antaranya dari rekaman CCTV. Demikian kata RD, penanganan kasus itu sedang penyidik dalami kembali. Ia menjelaskan pendalaman itu dilakukan untuk mencocokkan petunjuk dengan bukti-bukti. Ini sedang kami dalami kembali secara intensif untuk adanya kesesuaian antara petunjuk-petunjuk dengan bukti-bukti yang ada, jelas Kombes Pol RD Chaniago, dikutip dari Kompas TV. Untuk menjalani proses itu, pihaknya pun membutuhkan waktu. Ia mengaku penyidik tidak semudah itu untuk menuduh tersangka tanpa bukti dan petunjuk tersebut. Pihaknya akan profesional menentukan tersangka berdasarkan bukti dan petunjuk yang diterima secara detail. Setelah itu, kata RD, hasil tersebut akan dievaluasi hingga gelar perkara. Gimana menurut kalian?